Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Irwan Ismawati di channel Rusli Family Art. Kali ini aku akan berbagi informasi dengan kalian semua apa sih macam-macam atau 4 macam plasenta previa pada kehamilan dan apa sih yang menyebabkan atau faktor penyebab dari plasenta previa ini. Nah, sebelum aku lanjutkan ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel aku Rusli Family Art, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki. Kehamilan adalah suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu sekalian, baik yang sudah lama menikah ataupun yang baru menikah, karena mempunyai buah hati adalah yang kita idam-idamkan semua. Nah, saat kehamilan ini banyak sekali yang dicemaskan oleh para ibu-ibu ya bunda. Nah, seringkali menjadi doa-doa kita agar saat melahirkannya mudah, saat kehamilan mudah, sejabang bayi pun sehat walafiat serta ibunya sehat walafiat saat melahirkan nanti. Nah, dan tidak jarang juga saat kehamilan muda-muda sekalian mengalami berbagai macam kendala. Selain mual muntah yang sering terjadi pada umumnya juga, dan ada juga ibu-ibu yang mengalami kendala seperti plasenta previa ini. Nah, aku akan menjelaskan pada kalian semua 4 macam plasenta previa. Dan kebetulan plasenta previa ini kemarin waktu kehamilan yang pertama aku mengalami plasenta previa yang marginalis ya. Dan lumayan pendarahannya lumayan banyak, tetapi masih bisa dilahirkan secara normal. Nah, sekarang aku akan bagikan informasi kepada kalian tentang 4 macam plasenta previa dan apa sih faktor penyebab dari plasenta previa ini. Kan apa sih plasenta previa itu? Plasenta previa itu yang pada umumnya atau yang kondisi normalnya ada berada pada sisi atas dari rahim. Nah, plasenta previa ini adalah kondisi di mana plasenta itu berada di bagian bawah mulut rahim atau menutupi rahim atau hanya menutupi sebagian rahim. Nah, di mana mulut rahim ini adalah tempat di mana kita akan mengeluarkan si bayi. Nah, pada keadaan plasenta previa ini, pada kehamilan plasenta previa ini sebenarnya bisa saja melahirkan secara normal bila pendarahannya tidak hebat dan ibu bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Nah, tetap saja ibu harus kontrol ke dokter. Nah, jika sudah disarankan dokter untuk istirahat atau bed rest total, maka memang ibu harus benar-benar bed rest total ya, seperti yang aku alami pada kehamilan pertama aku. Pada saat 7 bulan aku mengalami pendarahan dan ternyata aku mengalami plasenta previa yang sebagian atau agak di samping dari mulut rahim, sehingga aku terjadi pendarahan tapi tidak hebat dan bisa diberi obat dan bisa dipertahankan sampai 9 bulan. Alhamdulillah aku bisa selamat dan bayiku bisa sehat sampai melahirkan. 4 macam plasenta previa. Yang pertama yaitu plasenta previa yang totalis, yaitu plasenta yang benar-benar menutupi jalan lahir kita. Nah, sehingga sering terjadi pendarahan dari yang sedikit hingga pendarahan yang hebat. Nah, untuk kondisi seperti ini biasanya bunda-bunda memang harus kontrol ke dokter ya, rajin kontrol ke dokter. Dan jika memang bisa dipertahankan, maka bunda-bunda bisa mempertahankan kehamilan hingga ke trimester terakhir. Tetapi ada juga sebagian ibu-ibu yang mengalami plasenta previa totalis ini yang bayinya tidak bisa dilahirkan secara normal dan telah meninggal di dalam perut. Tapi ada juga yang bisa dipertahankan sampai hamil dan tidak bisa melahirkan secara normal tapi melewati jalan operasi. Dan semoga kita tidak mengalami plasenta previa yang totalis ini ya teman-teman. Yaitu plasenta previa partialis. Plasenta previa partialis ini adalah plasenta previa yang menutupi sebagian dari jalan lahir. Jadi plasenta yang jalan lahir kita itu tertutup separuh oleh plasenta ini, dan keadaan ini juga masih tidak bisa dilahirkan secara normal karena masih menyebabkan pendarahan yang hebat. Nah, bunda-bunda sekalian, tapi ada juga yang bisa lahir secara normal jika kondisi plasenta previa ini diketahui sejak awal. Karena pernah sih dokter bilang kondisi seperti ini
semakin besar bayi maka akan bisa menggeser posisi plasenta itu ke samping dan hingga berubah posisinya. Tapi ada juga kondisi sebagian ibu yang mengalami plasenta previa ini dari awal sudah mengalami pendarahan dan memang tidak bisa dilahirkan secara normal tapi melalui jalan operasi. Ketiga yaitu plasenta previa marginalis. Nah, plasenta previa yang marginalis ini yang seperti apa sih Bunda? Plasenta previa yang marginalis ini adalah plasenta yang berada di samping mulut rahim atau di samping jalan lahir kita. Nah, ini memang mengalami pendarahan tapi tidak hebat seperti plasenta yang aku jelaskan, yang totalis dan yang sebagian tadi. Nah, ini hanya berada di samping jalan lahir tetapi bisa juga berpotensi mengalami pendarahan. Nah, yang ini yang pernah aku alami saat aku kehamilan anak pertama, memang pendarahan tapi tidak sehebat pendarahan yang seperti yang totalis tadi. Nah, pendarahan sedikit dan bisa dipertahankan hingga ke trimester terakhir. Nah, tetapi tetap tidak boleh melakukan aktivitas berat, tetapi harus banyak-banyak istirahat. Dan dalam 2 minggu pertama semenjak perdarahan itu aku harus bed rest total, itu perintah dokter, dan harus mengkonsumsi obat yang telah disarankan oleh dokter. Nah, plasenta previa marginalis ini juga bisa dilahirkan secara normal, insya Allah tidak berbahaya seperti plasenta previa yang totalis dan plasenta previa yang sebagian. Nah, jadi jika mengalami plasenta previa marginalis ini maka bisa dilahirkan secara normal, insya Allah bunda-bunda yang mengalami keadaan seperti ini bisa melahirkan secara normal dan sehat ibu dan bayi. Atau yang terakhir adalah placenta low lying placenta atau placenta letak rendah. Nah, placenta letak rendah ini juga bisa dilahirkan secara normal ya bunda-bunda karena pendarahannya tidak hebat atau sama dengan plasenta yang marginalis tadi. Dan tapi bunda-bunda juga harus berjaga-jaga dan harus melahirkan di rumah sakit jika suatu waktu terjadi pendarahan yang hebat pasca melahirkan. Nah, untuk plasenta previa yang letak rendah ini, plasenta itu tidak menutupi jalan lahir atau tidak berada di samping jalan lahir, tetapi sangat dekat dengan jalan lahir atau beberapa senti dari jalan lahir. Nah, ini bisa dilahirkan secara normal dan aman-aman saja ya bunda, tapi tetap harus pergi ke rumah sakit agar jika terjadi sesuatu bisa cepat diatasi karena potensi pendarahan juga masih mungkin. Faktor pemicu atau penyebab dari plasenta previa ini, yang pertama yaitu pernah mengalami plasenta previa sebelumnya. Jadi jika bunda-bunda sebelumnya pernah mengalami plasenta previa maka untuk kehamilan selanjutnya bisa berpotensi atau ada kemungkinan untuk mengalami plasenta previa lagi. Nah, yang kedua yaitu berumur di atas 35 tahun. Nah, untuk umur-umur yang di atas 35 tahun juga masih berpotensi untuk mengalami plasenta previa ini. Dan yang ketiga yaitu pola hidup yang tidak sehat pada saat kehamilan atau sebelum kehamilan. Seperti pola hidup yang tidak sehat itu yang seperti apa bunda? Pola hidup yang tidak sehat itu seperti misalnya sering mengkonsumsi alkohol atau merokok. Nah, untuk ibu-ibu yang merokok atau sering mengkonsumsi alkohol sebelum atau pada saat kehamilan berpotensi juga mengalami plasenta previa. Dan yang keempat yaitu pernah operasi sesar sebelum kehamilan yang ini. Nah, itu juga berpotensi untuk mengalami plasenta previa. Yang kelima yaitu pernah operasi misalnya pengangkatan miom ataupun kanker dan sejenisnya. Nah, itu berpotensi untuk mengalami plasenta previa. Yaitu adanya trauma selama kehamilan seperti pernah jatuh atau apa selama kehamilan, itu juga berpotensi untuk mengalami plasenta previa. Nah, pernah melakukan kuretase atau pernah keguguran dan dikuret, itu juga ada potensi untuk mengalami plasenta previa. Nah, bunda-bunda sekalian, itulah tadi 4 macam plasenta previa dan penyebab atau faktor pemicu bisa mengalami plasenta previa saat kehamilan. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat ya bunda-bunda sekalian, dan semoga bunda-bunda yang saat ini sedang hamil bisa selalu sehat, selamat, dan sesuai dengan harapan saat melahirkan nanti. Dan terima kasih ya telah menyaksikan video aku sampai dengan selesai, dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video aku ini serta subscribe channel aku Rusli Family Art.
Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.